Sari Resa dari Universitas Pamulang dengan jurusan Sistem Informasi. Di sini saya akan menjelaskan ruang lingkup rekayasa perangkat lunak. Apa sih rekayasa perangkat lunak itu? Rekayasa perangkat lunak adalah ilmu yang mengatur semua aspek dalam pengembangan perangkat lunak dari tahap awal analisis kebutuhan hingga pemeliharaan sistem. Rekayasa perangkat lunak bertujuan untuk menciptakan perangkat lunak berkualitas tinggi yang memenuhi kebutuhan pengguna dan dapat dioperasikan dengan efisien. Dalam konteks ini, ruang lingkup rekayasa perangkat lunak mencakup berbagai aktivitas yang saling terkait dan penting untuk keberhasilan proyek perangkat lunak. Nah, di sini ada tahap awal dari ruang lingkup rekayasa perangkat lunak. Yang pertama, software recruitment. Software recruitment berhubungan dengan spesifikasi kebutuhan dan persyaratan perangkat lunak. Ini adalah langkah awal yang krusial, di mana pengembang harus memahami apa yang dibutuhkan oleh pengguna dan bagaimana perangkat lunak akan digunakan dalam konteks nyata. Kebutuhan ini harus didefinisikan secara jelas agar tidak terjadi kesalahan dalam pengembangan. Nah, yang kedua, software design. Setelah kebutuhan ditentukan, tahap berikutnya adalah software design. Pada tahap ini, arsitektur perangkat lunak dirancang, termasuk komponen dan karakteristik lainnya. Desain yang baik akan mempengaruhi kualitas dan performa perangkat lunak secara keseluruhan. Nah, yang ketiga, software construction. Apa sih software construction itu? Yaitu mencakup proses pengembangan perangkat lunak itu sendiri, termasuk algoritma, pengkodean, dan pengujian awal. Pada tahap ini, programmer menulis kode berdasarkan desain yang telah dibuat atau yang diinginkan sebelumnya. Proses ini juga melibatkan pencarian kesalahan debugging untuk memastikan bahwa perangkat lunak berfungsi seperti yang diharapkan. Nah, yang keempat adalah software testing. Software testing adalah langkah penting untuk mengevaluasi kinerja perangkat lunak secara keseluruhan. Pengujian dilakukan untuk menemukan bug dan memastikan bahwa semua fitur berfungsi dengan baik sesuai dengan spesifikasi yang telah ditetapkan. Pengujian ini dapat dilakukan melalui berbagai metode, termasuk uji unit, uji integrasi, dan uji sistem. Nah, yang kelima, software maintenance. Setelah perangkat lunak diluncurkan, software maintenance menjadi penting untuk menjaga agar sistem tetap berfungsi dengan baik. Pemeliharaan mencakup perbaikan bug yang ditemukan setelah peluncur, pembaruan untuk meningkatkan fungsionalitas, dan penyesuaian terhadap perubahan kebutuhan pengguna. Nah, yang keenam ada software configuration management. Berfokus pada pengelolaan perubahan dan konfigurasi perangkat lunak untuk memenuhi kebutuhan tertentu. Hal ini mencakup dokumentasi perubahan dan kontrol versi agar tim pengembang dapat melacak perkembangan proyek secara efektif. Yang ketujuh ada software engineering management. Manajemen rekayasa perangkat lunak berkaitan dengan perencanaan proyek, pengukuran kemajuan, dan pengelolaan sumber daya. Ini penting untuk memastikan bahwa proyek selain tepat waktu dan sesuai anggaran. Nah, yang ke-8 ada software engineering tools and method. Penggunaan alat bantu dan metode dalam rekayasa perangkat lunak sangat penting untuk meningkatkan efisiensi proses pengembangan. Alat-alat ini membantu dalam perencanaan, perkodean, pengujian, dan pemeliharaan perangkat lunak. Nah, ada yang ke-9, software engineering process. Proses rekayasa perangkat lunak mencakup definisi, implementasi, pengukuran, manajemen, serta perbaikan proses rekayasa perangkat lunak itu sendiri. Memiliki proses yang terdefinisi dengan baik membantu tim dalam mengelola proyek secara lebih efektif. Nah, ini yang terakhir adalah software quality. Akhirnya kualitas perangkat lunak adalah aspek yang tidak kalah pentingnya dalam rekayasa perangkat lunak itu sendiri. Kualitas mencakup semua fase dari siklus hidup perangkat lunak dan berfokus pada kepuasan pengguna serta kinerja sistem secara menyeluruh. Dengan memahami ruang lingkup rekayasa perangkat lunak secara menyeluruh, para potensi dapat lebih siap menghadapi tantangan dalam pengembangan perangkat lunak yang diharapkan agar bagus dan sesuai yang diinginkan.
serta meningkatkan kualitas produk yang dihasilkan agar si pengguna itu sangat puas dengan menggunakan apa yang telah dibuat oleh si perancang tersebut. Itu adalah penjelasan saya tentang rekayasa perangkat lunak. Terima kasih. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang SDLC atau System Development Life Cycle, atau biasa disebut siklus hidup pengembangan sistem. SDLC adalah kerangka kerja yang penting dalam dunia pengembangan perangkat lunak. SDLC tidak hanya membantu dalam menciptakan perangkat lunak yang berkualitas tinggi, tapi juga memastikan bahwa seluruh proses pengembangan terstruktur dengan baik. Dalam konteks ini, SDLC berfungsi sebagai panduan yang mengarahkan tim pengembang untuk mencapai tujuan proyek dengan efisien dan efektif. Apa sih pentingnya SDLC itu sendiri? SDLC memiliki peran krusial dalam meminimalkan risiko dan mengoptimalkan hasil akhir dari proyek perangkat lunak. Dengan mengikuti tahapan yang sistematis, tim pengembang dapat mengidentifikasi potensi masalah sejak dini dan merencanakan solusi yang tepat. Hal ini berkontribusi pada penghematan waktu dan biaya, serta meningkatkan kepuasan pelanggan karena produk akhir lebih sesuai dengan kebutuhan mereka. Nah, salah satu keunggulan SDLC itu sendiri adalah fleksibilitasnya. Terdapat berbagai model SDLC yang dapat dipilih sesuai dengan kebutuhan proyek seperti waterfall, agile, dan spiral. Setiap model menawarkan pendekatan yang berbeda dalam menangani perubahan dan penyesuaian selama proses pengembangan. Misalnya, model agile memungkinkan tim untuk mengadaptasi dengan cepat terhadap perubahan kebutuhan pengguna, sementara model waterfall lebih terstruktur dan linear. SDLC mendorong kolaborasi lintas fungsi antara berbagai tim, termasuk pengembang, analisis bisnis, dan pemangku kepentingan lainnya. Dengan adanya komunikasi yang baik antar tim, setiap anggota dapat berkontribusi sesuai dengan keahlian masing-masing. Ini juga tidak hanya mempercepat proses pengembangan, tetapi juga memastikan bahwa semua aspek proyek diperhatikan secara menyeluruh. Sebelum memulai pengembangan, analisis kelayakan dilakukan untuk menilai apakah proyek tersebut layak dari segi teknis, ekonomi, operasional. Langkah ini sangat penting untuk memastikan bahwa sumber daya yang ada dapat digunakan secara optimal dan bahwa proyek memiliki peluang sukses yang tinggi. Tanpa analisis yang tepat, proyek berisiko mengalami kegagalan di tengah jalan. Setelah analisis kelayakan selesai, fase desain sistem dimulai. Di sini spesifikasi teknis dan arsitektur sistem dirancang dengan detail. Desain yang baik akan menjadi fondasi bagi pengembangan selanjutnya, dari menentukan seberapa efektif sistem akan berfungsi setelah implementasi. Perhatian terhadap detail dalam fase ini sangat penting. Fase pengujian dalam SDLC bertujuan untuk memastikan bahwa perangkat lunak bebas dari bug dan memenuhi semua persyaratan yang telah ditetapkan sebelumnya. Pengujian dilakukan secara menyeluruh untuk mendeteksi kesalahan sebelum perangkat diluncurkan ke pasar. Nah, yang selanjutnya tak kalah penting yaitu pemeliharaan berkelanjutan atau pemeliharaan sistem yang telah dibuat. Setelah perangkat lunak diluncurkan, fase pemeliharaan menjadi sangat penting. Pemeliharaan melibatkan perbaikan yang mungkin muncul serta pembaruan sistem untuk memenuhi kebutuhan pengguna yang berubah. Dalam konteks SDLC, pemeliharaan adalah bagian dari siklus hidup sistem yang tidak boleh diabaikan karena dapat mempengaruhi kinerja jangka panjang dari perangkat lunak itu sendiri. Nah, di sini ada untuk manfaat SDLC itu sendiri, memberikan banyak manfaat bagi organisasi, termasuk peningkatan efisien operasional dan manajemen risiko yang lebih baik. Dengan mengikuti kerangka kerja SDLC, organisasi dapat menghasilkan produk perangkat lunak berkualitas tinggi dalam waktu yang lebih singkat dan dengan biaya yang lebih rendah. Ini memberikan keunggulan kompetitif di pasar yang semakin ketat. Nah, di sini ada kesimpulan yang saya jelaskan. Mengapa sih harus memilih SDLC itu sendiri?
Memilih untuk menerapkan SDLC dalam proyek pengembangan perangkat lunak adalah langkah strategis bagi perusahaan manapun. Dengan struktur yang jelas dan proses terdefinisi dengan baik, SDLC membantu tim untuk tetap fokus pada tujuan akhir sambil mengelola sumber daya secara efisien. Hal ini tidak hanya meningkatkan kualitas produk, tetapi juga kepuasan pelanggan secara keseluruhan. Terima kasih, sekian penjelasan dari saya. Halo, di sini saya akan melanjutkan pembahasan dengan tema yang baru, yaitu studi kasus rekayasa perangkat lunak. Apa sih pentingnya studi kasus rekayasa perangkat lunak? Studi kasus memberikan wawasan mendalam tentang bagaimana teori diterapkan dalam praktek. Dengan menganalisis situasi nyata, pengembang dapat memahami tantangan yang dihadapi dalam proyek perangkat lunak dan solusi yang diimplementasikan. Ini membantu mahasiswa dan profesional untuk belajar dalam pengalaman orang lain serta menghindari kesalahan yang sama. Nah, di sini saya akan memberikan satu studi kasus yang nyata, yaitu sistem informasi pendaftaran siswa baru. Salah satu contoh studi kasus yang menarik adalah pengembangan sistem informasi pendaftaran siswa baru di Pusat Pendidikan Komputer Akuntansi atau PPKA IMK Surakarta. Dalam proyek ini, rekayasa perangkat lunak dilakukan melalui penyusunan diagram konteks, diagram alir data atau DAD, dan desain database. Sistem ini bertujuan untuk mempermudah proses pendaftaran dan memberikan informasi kepada calon siswa secara rutin. Nah, di sini ada proses pengembangan untuk sistemnya, yaitu proses pengembangan sistem informasi pendaftaran siswa baru dimulai dengan analisis kebutuhan yang mendalam. Tim pengembang melakukan wawancara dengan pengguna potensial untuk mengidentifikasi fitur yang dibutuhkan. Selanjutnya, desain sistem dilakukan menggunakan UML atau Unified Modeling Language untuk memvisualisasikan alur kerja dan interaksi pengguna dengan sistem. Nah, di sini ada untuk implementasi dan pengujiannya. Setelah desain selesai, tahap implementasi dimulai dengan penulisan kode menggunakan bahasa pemrograman yang sesuai atau yang dipilih sesuai kebutuhan dari yang dibuat. Dalam kasus PPKA, IMKA, PHP digunakan sebagai bahasa pemrograman utama dengan MySQL sebagai basis data. Setelah implementasi, sistem diuji secara menyeluruh untuk memastikan semua fitur berfungsi dengan baik dan memahami spesifikasi yang telah ditentukan. Nah, di sini saya ada studi kasus lainnya, yaitu aplikasi Labarugi di Golden Hen Fried Chicken. Contoh lain dari studi kasus RPL adalah pengembangan aplikasi Labarugi Golden Hen Fried Chicken di Bandar Lampung. Sebelum aplikasi ini dikembangkan, pencatatan keuangan dilakukan secara manual, yang sering menimbulkan kesalahan, cekcok atau yang sebagainya. Dengan adanya aplikasi ini, proses pencatatan menjadi salah satu yang terstruktur dan lebih praktis. Dari laporan Labarugi dapat disajikan secara cepat dan akurat. Nah, di sini ada pengembangan extreme programming. Dalam studi kasus Golden Hen Fried Chicken, metodologi extreme programming atau XP diterapkan. Metode ini menekankan kolaborasi antara pengembang dan klien serta literasi cepat dalam pengembangan fitur. Hal ini memungkinkan tim untuk merespon perubahan kebutuhan pengguna dengan lebih fleksibel selama proses pengembangan. Nah, di sini ada manfaat penggunaan RPL dalam bisnis. Pasti RPL itu mempunyai manfaat tersendiri, yaitu penerapan rekayasa perangkat lunak dalam bisnis memberikan banyak manfaat, termasuk peningkatan efisien operasional dan pengurangan kesalahan manusia. Dengan sistem otomatis, perusahaan dapat menghemat waktu dan biaya serta meningkatkan akurasi data atau akurat. Hal ini sangat penting dalam lingkungan bisnis yang kompetitif saat ini. Apa sih di sini kan pasti ada manfaat dan tantangannya. Apa sih tantangan dalam rekayasa perangkat lunak itu sendiri? Meskipun banyak manfaatnya, penerapan LPL juga menghadapi berbagai tantangan. Seperti perubahan kebutuhan pengguna yang cepat, keterbatasan anggaran, dan waktu pelaksanaan proyek yang ketat. Oleh karena itu,
Penting bagi tim pengembang untuk memilih strategi manajemen proyek yang baik agar dapat mengatasi tantangan tersebut. Nah, dari pembahasan di atas, kesimpulannya studi kasus pada rekayasa perangkat lunak tidak hanya memberikan pemahaman praktis tentang penerapan teori, tetapi juga membantu dalam mengidentifikasi praktek terbaik dan solusi inovatif terhadap masalah nyata. Melalui analisis mendalam terhadap berbagai proyek, baik di dunia pendidikan maupun industri, kita dapat terus belajar dan beradaptasi dengan perkembangan teknologi serta kebutuhan pengguna di masa depan. Terima kasih. Halo, di sini saya akan membahas tentang use case diagram pada rekayasa perangkat lunak. Use case diagram merupakan alat penting dalam rekayasa perangkat lunak yang digunakan untuk menggambarkan interaksi antara pengguna dan sistem. Diagram ini merupakan bagian dari Unicode Modeling Language atau UML yang membantu dalam merancang dan memahami fungsionalitas sistem dari perspektif pengguna. Dalam materi ini kita akan membahas secara mendalam mengenai use case diagram mulai dari pengertian fungsi komponen dan cara pembuatannya. Nah, di sini ada pengertian use case itu sendiri adalah representasi visual dari interaksi antara aktor dan sistem. Diagram ini menggambarkan bagaimana pengguna berinteraksi dengan sistem untuk mencapai tujuan melalui serangkaian tindakan yang disebut use case. Dengan menggunakan diagram ini, pengembang dapat memahami kebutuhan pengguna dan bagaimana sistem harus berfungsi untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Nah, di sini ada fungsi use case diagram. Yang pertama, diagram ini memperlihatkan urutan aktivitas yang terjadi dalam sistem secara sistematis. Yang kedua, memberikan gambaran jelas tentang alur proses bisnis yang terjadi dalam sistem. Dan yang ketiga, menjadi penghubung antara pengembang dan pengguna untuk mendeskripsikan sistem secara efisien. Nah, di sini ada komponen utama use case diagram, yaitu yang pertama, aktor atau entitas luar yang berinteraksi dengan sistem bisa berupa pengguna, perangkat, atau sistem lain. Use case deskripsi dari interaksi antara aktor dan sistem yang menggambarkan aktivitas yang dilakukan. Yang ketiga yaitu sistem, kotak yang mewakili batasan dari sistem yang sedang dianalisis. Nah, di sini ada simbol dari use case diagram. Yang pertama adalah aktor digambarkan dengan fitur manusia atau kotak. Use case biasanya digambarkan dengan oval. Sistem digambarkan dengan kotak persegi panjang yang membatasi use case. Nah, di sini ada manfaat use case atau manfaat penggunaan use case itu sendiri. Yang pertama, membantu tim pengembang memahami fungsi-fungsi sistem dan interaksinya dengan pengguna. Yang kedua, menyediakan secara visual untuk berkomunikasi dengan stakeholder mengenai bagaimana sistem akan berfungsi. Dan yang ketiga, menjadi acuan dalam pengembangan perangkat lunak karena mengidentifikasi apa saja yang perlu dilakukan oleh sistem. Di sini ada cara membuat use case diagram. Langkah pertama yaitu identifikasi aktor atau tentukan siapa saja yang akan menggunakan sistem itu sendiri. Yang kedua, tentukan use case. Identifikasi tindakan-tindakan apa saja yang dapat dilakukan oleh aktor. Dan yang ketiga, gambarkan interaksi. Buat diagram dengan menggunakan hubungan antar aktor dan use case itu sendiri. Nah, di sini ada beberapa contoh dari use case diagram di dunia nyata. Yang pertama, aplikasi e-commerce seperti OVO. Nah, di sini ada yang pertama, aktor yang disebut user, orang yang dapat mengakses atau menggunakan aplikasi OVO. Dan langkah-langkah yang dapat dilakukan adalah login. Setelah mendapatkan akun, user harus melakukan login agar mengakses berbagai fitur aplikasi OVO. Yang kedua, top up saldo, meningkatkan jumlah uang di akun. Yang ketiga, transfer, mengirimkan uang dari akun OVO ke rekening bank lain. Yang ketiga, yang keempat ada payment, melakukan pembayaran menggunakan OVO Cash atau OVO Point. Nah, ini ada contoh yang kedua, yaitu sistem perpustakaan. Untuk yang pertama, anggota. Langkah-langkah yang dapat dilakukan adalah login, masuk dalam sistem perpustakaan. Yang kedua, cari buku, mencari judul buku yang tersedia atau yang diinginkan.
Yang ketiga, pinjam buku, meminjam buku yang diinginkan atau yang telah disetujui oleh perpustakaan atau pustakawan. Yang keempat, terus lockout. Nah, dan untuk pengunjung, langkah-langkah yang dapat dilakukan: cari buku, mencari judul buku yang tersedia tanpa harus login, lihat histori pinjam, lihat riwayat pinjaman buku yang telah disetujui oleh pustakawan. Dan untuk admin atau pustakawan itu sendiri adalah kelola data buku, mengatur dan mengelola koleksi buku, verifikasi pinjaman, menyetujui peminjam atau pinjam dari anggota itu sendiri. Dan kesimpulannya, use case diagram adalah alat penting dalam rekayasa perangkat yang membantu dalam merancang dan memahami interaksi antara pengguna dan sistem dengan memahami komponen, fungsi, dan cara pembuatannya. Pengembang dapat menciptakan solusi perangkat lunak yang lebih efektif dan sesuai dengan kebutuhan pengguna itu sendiri. Penggunaan diagram ini tidak hanya meningkatkan pemahaman tentang fungsionalitas sistem, tetapi juga memfasilitasi komunikasi antar tim pengembang dan pemangku kepentingan. Terima kasih.